Oke, halo semuanya, kita masuk ke materi benzodiazepin. Nah, untuk benzodiazepin ini untuk golongan benzodiazepin ini dia bekerja dengan cara berikatan pada reseptor GABA secara spesifik. Jadi dia itu nantinya akan membuka saluran klorida. Nantinya terjadi peningkatan aktivitas pembukaan saluran ion klorida ini, dan ion kloridanya itu mengalir masuk secara terus-menerus dan menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi. Nah, yang inilah yang menyebabkan terjadinya sistem saraf itu ditekan, memberikan efek menenangkan. Nah, efek menenangkan dari benzodiazepin ini dipengaruhi oleh subtype reseptor yang berbeda di otak kita. Nah, kalau misalnya dia berikatan dengan reseptor yang mengandung subtype alpha 2, maka menghasilkan efek ansiolitik atau manfaat klinisnya itu sebagai anti-ansietas atau untuk meredakan kecemasan dan juga sebagai pelemas otot gitu. Tapi kalau dia misalnya berkaitan pada subtype alpha 1, dianya dapat bekerja sebagai penenang atau obat tidur gitu, karena dia memicu efek amnesia dan dapat bekerja sebagai antikonvulsan atau meredakan kejang. Nah, benzodiazepin ini juga digunakan khusus sebagai obat tidur atau sebagai hipnotik gitu, karena durasinya dan kita bisa lihat di sini durasinya itu ada menjadi dua kelompok utama, dan ada kelompok short acting atau masa kerjanya pendek, contohnya retamazepan. Karena kerjanya yang cepat dan singkat, jadi obat ini tuh dipilih untuk menghindari efek sedasi atau rasa kantuk yang tersisa di siang hari. Kalau long acting ini dia itu contohnya ada lormetazepam, dia memiliki efeknya lebih tahan lama sehingga efek ansiolitik atau penenangnya dapat bertahan lebih lama gitu. Nah, indikasinya itu benzodiazepin ini ada contoh obatnya. Yang pertama ada diazepam dan lorazepam. Dia sangat krusial dalam kondisi neurologis seperti kejang berkepanjangan, terus ada serangan panik akut gitu. Terus ada contoh selanjutnya bidalozam yang diberikan secara intravena biasanya, karena onsetnya sangat cepat dan sifatnya dapat memicu amnesia sesaat, dan dia ideal digunakan pada saat endoskopi ataupun tindakan bedah mulut. Terus ada flunitrazepam, ini biasanya larut air tapi dapat sering disalahgunakan sebagai spike drink atau obat bius yang dicampurkan dalam minuman. Nah, efek sampingnya sendiri dari benzodiazepam ini, dia dapat menyebabkan rasa kantuk yang berlebihan, munculnya rasa bingung, terus gangguan koordinasi gerakan, terus juga penurunan fungsi kognitif sementara. Terus juga kontraindikasinya sendiri itu dapat menyebabkan kontraindikasinya itu sendiri pada benzodiazepin ini, dia tidak boleh pada pasien dengan glaukoma sudut tertutup akut, terus pada ibu hamil nggak boleh juga, terus pada pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal juga tidak boleh, terus juga pada anak hyperaktif children juga tidak boleh, karena dapat memicu terjadinya paradoksal. Jadi bukannya menenangkan, malah menjadi membuat anaknya jadi lebih aktif seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi barbiturat. Nah, untuk materi barbiturat ini yang pertama mungkin kita harus pahami dulu bagaimana mekanisme obat ini dalam sistem saraf kita.